Hai, saya Nayunda Satya Maharani dari Politeknik Manufaktur Kastra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi permesinan berdasarkan jenis alat potongnya. Yang pertama, berdasarkan parameter alat potong pada proses permesinan terdapat dua macam alat potong. Yang pertama, alat potong bersisi potong tunggal. Yang kedua, alat potong bersisi potong jamak. Selanjutnya, alat potong sisi potong tunggal. Alat potong yang memiliki sisi potong tunggal adalah alat potong yang dapat memotong atau membentuk material benda kerja hanya dengan satu sisi potong. Contohnya, pemesinan pembubut, alat potong menskrap. Alat potong bubut. Alat potong bubut prosesnya adalah benda kerja yang akan dibubut bergerak berputar atau berotasi, sedangkan alat potongnya bergerak memanjang, melintang, menyudut tergantung hasil pembubutan yang diinginkannya. Jenis-jenis alat potong bubut. Yang pertama, bubut rata. Kegunaannya untuk membubut rata dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Alat potong ini sering digunakan untuk proses pengasaran. Yang kedua, bubut muka. Bubut muka adalah pembubutan yang arah pemakanan dimulai dari luar diameter benda kerja. Yang ketiga, bubut netral. Memiliki sudut mata potong 60 derajat dan dapat bergerak relatif lebih bebas. Kegunaannya untuk proses pembubutan bentuk dan bubut alur, kegunaannya untuk membuat alur, groove, dan memotong benda kerja parting. Alat potong alur terdapat dua jenis, yaitu alur luar dan alur dalam. Yang kelima, bubut ulir. Sudut mata potong 60 derajat pada ulir metrik dan 55 derajat pada ulir Whitworth. Terdapat dua jenis alat potong bubut ulir, yaitu ulir dalam dan ulir luar. Bubut kartel. Bubut kartel adalah salah satu alat yang digunakan untuk membuat alur-alur kecil pada permukaan benda kerja. Mesin scrap. Perbedaan antara mesin bubut dan mesin scrap adalah gerakan pemotongannya. Gerakan pemakan pada mesin scrap dihasilkan dari gerakan menyayat alat potong. Yang kedua, kita akan membahas alat potong sisi potong jamak. Alat potong yang memiliki sisi potong banyak atau multi-point cutter adalah alat potong yang dapat memotong atau membentuk material pada benda kerja dengan lebih dari satu sisi potong. Contohnya, mesin bor, mesin frais, dan abrasif. Mesin bor. Mesin bor sendiri terdiri dari mata bor. Mata bor digunakan untuk mengebor aneka logam seperti plat baja, aluminium, kuningan, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua, bor center. Bor center yang terbuat dari material HSS sangat mudah didapatkan di pasaran. Alat potong ini digunakan untuk mengawali pengerjaan pengeboran. Bor center juga digunakan untuk membersihkan lubang yang akan dibor. Yang tiga, remer. Remer digunakan untuk proses penyelesaian atau finishing dengan toleransi yang kecil dan memperhalus permukaan suatu lubang pada benda kerja. Yang keempat, ada countersink. Countersink adalah alat potong yang sisi potongnya dibentuk dengan kemiringan tertentu. Alat potong ini berfungsi untuk membentuk benda kerja dengan kemiringan pada sudut bagian atas lubang yang bisa disebut chamfer. Selanjutnya, yang kelima, countersink. Countersink sendiri adalah alat potong yang sisi potongnya dibentuk dengan kemiringan tertentu. Alat potong ini berfungsi untuk membentuk benda kerja dengan kemiringan pada sudut bagian atas lubang yang biasanya disebut chamfer. Mesin frais. Alat potong mesin perkakas dengan sisi potong ganda atau banyak.
Macam-macam alat potong proses fries yaitu ada banyak. Yang pertama, end mill cutter. End mill cutter ini umumnya digunakan untuk membentuk alur benda kerja dan membentuk kontur benda kerja. Yang kedua, cell dan mill cutter. Memiliki mata potong di muka dan sisinya yang digunakan untuk memotong benda kerja menjadi bidang rata atau facing bertingkat. Masih banyak contoh yang lainnya. Abrasif. Abrasif sendiri diartikan alat potong abrasif adalah alat potong yang memotong benda kerja dengan cara mengikis permukaan. Contoh alat potong abrasif yaitu batu gerinda. Batu gerinda memiliki spesifikasi yang terdiri dari tipe abrasif, ukuran butiran, kekerasan, struktur butiran, dan tipe perangkat. Yang kedua ada dressing dan truing. Truing mengembalikan batu gerinda yang telah berubah bentuk dari aslinya. Dressing digunakan untuk menghilangkan endapan-endapan tersebut dan membersihkan batu gerinda. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa like.